Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam, Salam sejahtera, Namo Buddhaya. Selamat malam sahabat alam rasa dimanapun Anda berada. Malam ini kami akan membuka pertanyaan atau komen-komen jenengan semuanya, atau saudara-saudara atau sahabat alam rasa dimanapun Anda berada, tentang gerbang gaib. Apa sih gerbang gaib itu? Ada di mana? Ini kita coba tanya ke Mas Yusuf. Menurut pengetahuan Mas Yusuf gimana? Mas Yusuf, Oke, Mas. ini kan banyak sahabat alam rasa semuanya ya. Ada yang di komentar itu tanya tentang gerbang gaib. Sebetulnya gerbang gaib ini kalau menurut pengetahuan Anda itu seperti apa sih? Biar sahabat alam rasa semuanya tahu. Monggo dijelaskan. Gerbang gaib adalah jalan di dunia gaib. Seperti itu. Makanya gaib kan tidak terlihat, Mas. Gerbang yang itu jalan pintas lah, katakanlah jalan pintas untuk menuju sarana, untuk tujuan. Kan alam gaib kan sama aja sebenarnya, sama dengan di sini sama aja. Kan ada jalan-jalan kayak jalan seperti jalan manusia itu sama. Dan gerbang gaib itu adalah seperti tol lah, tol antara sampai tembus sana. Kayak misal ada gerbang gaib ya, yang contoh ini di Gunung Arjuna, di bawahnya Gunung Arjuna, di pertengahan Gunung Semar itu ada gerbang gaib. Dan situ kan ada gerbang gaib yang tujuannya antara Segoro Kidul pantai selatan, dan di gunung-gunung lain bisa ada juga. Seperti ada juga di Kebun Raya Sidodadi. Iya. Itu juga ada gerbang gaib juga. Kayak yang pas waktu kemarin kita mengungkap di Kelampok Sumbermendo, itu kan juga ada gerbang gaib yang bisa tembus sampai Gunung Arjuna. Iya. Itu. Jadi gini Mas Yusuf. Jadi teman-teman atau kami semuanya ini ya kan banyak bicara tentang itu. Kalau menurut penuturan Anda tadi ya seperti itu, gerbang gaib itu ibaratnya kan seperti kayak jalan seperti yang nyata ini ya. Iya. Ibaratnya kayak tol. Kayak seperti itu ya. Ya, jalan pintas. Jalan gitu, Mas. pintas ya. Gitu kan, kita kan mata awam Mas Yusuf. Jadi kan banyak apa ya? Banyak kurang tahunya lah tentang kayak hal-hal seperti itu ya, tentang jalan-jalan kalau dikatakan gerbang gaib. Jadi gerbang gaib ini apakah ada tujuan masing-masing? Tolong ceritakan biar semuanya tahu tentang Gerbang gaib. Gerbang gaib ini. Gerbang gaib itu intinya sama aja, kan menurut saya gerbang gaib itu intinya sama aja dengan jalan. Dan ada juga gerbang gaib yang kalau manusia awam masuk ya ada yang bisa kembali, ada enggak, itu kan sama aja. Intinya gerbang gaib itu jalan lah, jalan pintas untuk menuju tujuan yang lain, seperti itu. Menuju tujuan ke tempat yang lain. Udah, soalnya kan banyak kan, gerbang gaib kan banyak ya Mas ya. Iya. Dan di situ misalkan kayak tadi di Gunung Arjuna ada, di Kebun Raya ada, di Sumbermendo ada, seperti itu. Dan tujuannya itu kayak ke lokasi-lokasinya ya tertentu Mas, soalnya kan macam-macam gerbang gaibnya. Berarti ada tujuan atau tempat yang di situ gitu ya. Iya, ya kayak tol itu Mas. Iya. Kan ada kayak dari Malang ada yang ke Surabaya. Iya. Dari Surabaya ada yang ke Jakarta, Iya. seperti itu. Itu tentang gerbang gaib. Mas, apa di setiap gerbang gaib itu ada penjaganya, Mas? Ada. Setiap gerbang gaib itu ada penjaga tetap. Ya sama aja kan, tol juga ada penjaganya. Ya kan? Ya seperti itulah kalau menurut saya, tapi ini pengertian yang saya ugemi ini begitu. Ya tetap adalah kan, kayak di Sumberbendo kemarin kan saya pas mengungkap sama sahabat dalam Roso. Ada yang jaga kan Pak Kopek. Kayak yang di lain-lain ada yang juga jaga juga. Setiap gerbang pasti ada yang jaga, setiap jalan. Kalau nggak ada yang jaga kan, misal manusia lewat begitu kan bisa canggung langsung masuk begitu.
sama aja. Jadi takutnya kalau nggak ada jaga, jadinya yang lain tiba-tiba masuk seperti itu. Dan kan konon katanya kalau hilang begitu kan ada kan gerbang gaib ya. Iya. Hilang karena gerbang gaib gitu. Itu seperti itu. Ya kayak yang saya bukakan di membuka mata batin itu kan sama aja. Jadi mengetahui gerbang-gerbang gaib itu. Dan di alam gaib pun sama aja. Kalau menurut saya gerbang alam gaib itu sama aja, kayak di sini sama aja. Cuman perbedaannya kalau di sini siang hari, di alam gaib itu malam hari. Kalau di alam gaib itu siang hari, di sini malam hari. Begitu. Kebalikannya berarti. Mas. Iya. Sama aja, jalan lah intinya. Ini jalannya. Mm-mm. Apakah kita yang awam, kita yang nggak ngerti ini, apakah ibaratnya gini loh Mas, jadi kita kan ada orang ngerti ya, Ya. terus ojo lewat kono, di kono gerbang gaib, apakah yang orang yang nggak ngerti atau orang yang awam ini apakah bisa melewati jalan itu atau gerbang itu? Orang yang awam apakah bisa melewati gerbang itu? Iya. Semuanya sebenarnya bisa Mas, walaupun awam Kak. Tergantung pas sinkronnya antara raga dengan jiwa. Tetap itu. Tetap itu. Iya, iya. Tergantung sinkronnya raga dengan jiwa. Kalau nggak sinkron, walaupun dia mengerti, dia nggak bisa lewat. Apakah ada efek ibaratnya kayak apa ya? Kok maling ini basi badai apa ya? Kayak orang awam. Mm-mm. Apakah ada efek dari Sampean pernah dengar nggak cerita yang orang daki gunung ya. tiba-tiba hilang? Ya. Ya kan itu kan sebenarnya kan juga orang awam tidak sengaja masuk gerbang gaib karena sinkron antara raga dengan jiwa, dia masuk ke dalam gerbang gaib. Itu ditarik apa gimana Mas? Kan gerbang gaib ya masuk ke jalan itu Mas, kan menarik energi sebenarnya. Kalau nggak menarik kan nggak bisa, soalnya kan sifat dari makhluk seperti itu kan mengandung energi semua Mas, begitu. Tanpa kita sadari berarti Mas. Iya, tanpa kita sadari, jadi harus berhati-hati sebenarnya. Tapi kalau kita nggak sinkron, walaupun dia mengerti tentang gerbang gaib, kalau kita nggak sinkron nggak bisa masuk. Contoh seperti ini, ada juga yang bisa masuk seperti langsung terserah kayak orang meraga sukma seperti itu kan bisa saja. Dia kan sudah lepas, sukmanya saja yang berjalan, begitu. Jadi semua orang bisa lewat intinya. Mas, Hmm? gerbang gaib itu apa ada yang jahat apa ada yang baik gitu? Gimana ya? Ya kalau gerbang gaib ya nggak ada yang jahat, nggak ada yang baik Mas. Soalnya ya jalan. Karena dinilai jahat, ya kayak tadi loh, orang awam masuk dan nggak bisa kembali. Itu kan nggak tahu kan orang. Jangan lewat situ, kalau kamu lewat situ bisa hilang kamu ntar, begitu. Sebenarnya kalau dia sudah sinkron dengan raga, ya kalau sudah masuk gerbang gaib, harusnya dia kalau ingin keluar tetap harus sinkron dengan jiwa. Kalau nggak sinkron, ya tetap di alam gaib wis, nggak kembali. Kan banyak kayak kemarin-kemarin yo, saya lihat di TV ada yang anak hilang daki Gunung Di Arjuna di Semar itu kan ada yang itu sampai pantai selatan, munculnya sebenarnya di sana, dia nggak di situ, munculnya begitu. Kayak kena gerbang gaib sini munculnya ya nggak tetap di situ, kalau hilang dia sudah berpindah tempat, seperti itu. Berada di dimensi lain Mas. Iya, melewati dimensi lain, bukan berada, cuman beda tempat. Jadi kan orang nggak tahu. Ya ada lagi yang ada di dalam air kan nggak tahu kan orang, seperti itu. Jadi kalau kita ingin, misal Mas ya jangan sampai terjebak di gerbang gaib ya. Misal Mas terjebak di gerbang gaib ya itu tadi intinya. Bagaimana cara kita untuk menyinkronkan antara raga dengan jiwa, seperti itu. Berarti gerbang gaib itu bukan cuma satu Mas ya? Banyak berarti ya? Banyak sampai nggak terhitung, dan itu pun tetap aktif. Soalnya kan jalan. berarti ibaratnya gini maksudnya tetap anu ya apa namanya? Tetap ada itu ya. Iya, soalnya Itu yang jalan. nyata. Nah ini tujuannya itu loh Mas, Ya, kan itu tujuannya yang para komen biar tahu biar tahu dan waspada tentang gerbang gaib itu kan. kan gini kan kalau
nggak mungkin kan, jalan kan mesti kan biasanya kan kalau gerbang berarti kan ada tujuannya, ada tempat yang Iya. akan dituju. Itu seperti apa kalau menurut pandangan jenengan itu seperti apa Mas? Tempat yang dituju. Iya. Kan saya bilang tadi Mas yo. Ini begini Mas. Misal ini ya sahabat Alam Raso korek. Ini manusia kan ya Mas ya. Ini gerbang goib. Dia memasuki gerbang goib ini ya sama halnya dia memasuki dimensi lain tadi Mas. Dan dia kalau sudah melewati dimensi lain dia menemui tempat yang lain seperti itu. Jadi biasanya begitu. Kalau dia ingin kembali ke tempat yang ini tadi, dia harus menyinkronkan jiwa antara raga melalui dimensi lain tadi dan kembali ke tempat ini yang semula tadi. Begitu. Kadang ada yang menuntun juga. Iya, yang menuntun kan misal begini kayak orang berkodam, begitu kan? Kan dia kan sudah mengenal jalan-jalan tersebut. Kalau dia nggak mengenal kan nggak bisa menuntun. Begitu Mas. Orang berkodam juga bisa melewati, kan saya bilang tadi kayak Meraga Sukma dan lain-lain. Kayak orang berkodam kan tetap namanya Meraga Sukma, soalnya sukmanya yang dibawa kan sama kodam itu tadi. Seperti itu. Kadangkala gini Mas, ada yang lewat bisikan. Nah itu apa benar? Ya itu kan yang dibilang Mas Odi tadi, kayak ada yang menuntun. Oh itu. Tetap begitu kan Mas, kayak yang dibilang Mas Odi, Pak Nuri. Jadi seperti itu sahabat Alam Roso tentang gerbang goib itu gambarannya atau penjelasan dari Mas Yusuf tadi seperti itu. Jadi seperti alam yang nyata. Alam yang nyata. Dari contoh alam yang nyata ini kan di sini kan ada banyak jalan. Sebetulnya seperti itu. Kalau di alam nyata ini seperti kayak tol atau jalan menuju tempat atau mempunyai tujuan ke tempat yang lain. Itu sama halnya dengan gerbang goib ya seperti itu juga seperti itu, tapi itu di dimensi yang mana seperti itu mungkin Anda semuanya paham dengan tentang dimensi tentang apa ya, namanya saja gerbang goib loh, seperti itu loh. So, mungkin Anda semuanya paham tentang ini, mungkin seperti itu. Jadi kayak apa namanya? Nah, ini jelewari, bahasanya jelewari ini ya. Maaf ya, kadang ada orang kalau kirim sesuatu, menurut ya, kayak sesuatu kan. Santet lah. Santet Mas. Iya seperti itu. Seperti itu. Iya. Itu gimana Mas Yusuf? Apakah melalui jalan-jalan kalau menurut pengetahuan Mas Yusuf, apakah melalui jalan-jalan yang tertentu ataukah langsung sakrape dhewe lah ngono? Kalau menurut saya tentang santet Mas ya, santet sebenarnya kan itu kan main energi juga kan. Jadi untuk itu pengiriman energi bisa tenaga dalam atau yang lain-lain, bisa dari senjata, dan senjata itu kan juga mengandung energi. Kalau nggak bisa mengandung energi, dia tidak bisa dikirimkan. Itu begini. Lewatnya juga bisa dari gerbang goib, juga bisa terserah kalau santet. Jadi nggak tertentu ya? Terserah intinya kalau santet. Lewatnya terserah. Jadi nggak harus lewat gerbang goib tadi. Soalnya kan nyun sewu ya. Iya. Islos-losan aja Mas. Tapi saya bukan dukun santet loh. Saya takut ini. Bukan loh sahabat Alam Roso ya. Saya bukan dukun. Secara pengetahuan sahabat Roso ya, kita itu mangis manusia kan itu belajar itu aja wis. Menyebut nama kan, tetap menyebut nama kan. Enggak kan kalau itu kan populer Mas, kata-kata ngono-ngono iku kan sono wisan. Ya kan takutnya kan ya saya kan gimana ya. Yes ora ya. Itu tadi loh. Kita iki butuh belajar, kan nilai belajar kan beda cero kan ngono. Sama-sama belajar sahabat Alam Roso. Iya pada belajar. Kalau ingin belajar bareng, pengetahuan. Kalau ingin belajar bareng, monggo main ke sini. Kita sareng-sareng. Membunuh tanpa menyentuh. Oh iya bahasanya dulu aku inget itu Mas Adi. Inget bahasanya siapa tadi? Yang di loji itu. Iya. Yang di loji itu bahasanya di loji itu. Orang Jawa ngono, ilmune ngono. Iku sakti ngono.
Jadi ini bisa membunuh tanpa menyentuh. membunuh tanpa menyentuh ya. Loh, seperti itu nggak apa-apa, kita tunjukkan emang orang Jawa padha karo ngene iki, tak gawe basa Jawa wis iki. Wong Jawa aja lali Jawane. Padha karo ngene iki. Wong cilik dadi gedhe aja lali cilike biyen. Padha karo ngene maneh. Wong ado katerene aja lali asal usule teko endi. Ngono. Padha karo anak aja lali nang babone. Lho wis. Padha ora? Aduh, ambek guyon sahabat rasa. Keren Mas Yusuf itu. Pengumar monggo Umar. Monggo. Jadi ini kita ngobrol ini kan itu tadi banyak komentar dari sahabat lemar semuanya itu Tentang gerbang goib. itu tadi. Jadi itu jadi biar tahu kita biar tahu semuanya lah pengetahuan tentang seperti itu. Ini spesial Ramadan sahabat rasa. Jadi nggak ngungkap-ngungkap, setannya katanya kalau Ramadan kan dikerangkeng ya. Jadi kita nggak ngungkap sahabat rasa. Ada pertanyaan? Gini Mas, Enggak. untuk gerbang goib itu ada yang maksudnya ada yang dituakan apa ada yang menguasai lah. Loh maksudnya Ya. maksudnya gini. Apakah kalau menurut pertanyaan Mas Irawan tadi seperti ini kalau menurut saya. Apakah gerbang goib ini ada yang lebih dulu atau gimana maksudnya gitu Mas? Ada yang menguasai kan istilahnya kan Yang gerbang jaga, kan Mas. ada Penjaga, penjaganya, itu tetap ada penjaga penjaga. tadi. Berarti kan penjaga kan yang utama. Ada yang paling tua, ada yang Ya, paling Iya. dalamnya kan ada yang ya seperti itu. Ada yang paling tua yang jaga, ada yang paling muda jangan sama saja. Seperti itu Mas. Ini Intinya, penasaran nih. Iki sing penasaran nih. intinya begitu. Ono Semua kan opone ya? ada yang jaga. Bahasane Ini, ono Mas. apa nih, Bang? ini asapnya terlalu tebal ini Mas. Kabut ini Mas. Kabut tuh asap itu loh. Orang bakar-bakar anu loh. Gak apa-apa wis biar keren hawanya. Jadi seperti itu sahabat Ramadhan ya tentang Dan gerbang gaib kan itu aktif terus Mas. Nggak bisa anu. iya. Ada satu pepatah sahabat Amraso. Wis monggo. Biarkanlah jangan takut sama gerbang gaib. Yo sahabat Amraso. Biarkanlah aktif. Tapi ada satu gerbang. Mas-mas yang harus ditutup itu gerbang apa? Ayo coba tebak. Waduh, kon tebak-tebak iki sampun aku, Pak. Ini susah ini Mas. Monggo dijelaskan. Kan yang tadi gerbang gaib itu kan jalan menuju ke semuanya kan. Ada lagi yang harus ditutup itu gerbang apa? Gerbang yang di dalam manusia menuju jalan kesesatan. Spesial Ramadan loh sahabat Amroso. Monggo kalau Hanya ada manusia pertanyaan lagi, biasa. monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Monggo. Mas Adi, Sudah. Sudah Umar? paham, Mas? Bang Umare enggak nanya, Bang Umar. Sudah paham tentang gerbang gaib, Mas? Salah paham, salah paham. Itu sahabat Amroso pengungkapan tentang gerbang gaib. Monggo Mas Badrus. Jadi apa yang disampaikan Mas Yusuf tentang gerbang gaib sahabat Ramadhan seperti itu tadi. Intinya jalan itu aktif antara nyata dengan dimensi lain itu tetap aktif atau tetap abadi sebetulnya sahabat Ramadhan. Dalam setiap keindahan selalu ada mata yang memandang. Dalam setiap kebenaran ada telinga yang mendengar. Bahkan dalam setiap kasih akan ada jiwa yang menerima. Intinya kita hanyalah manusia biasa, tidak tahu arti dari kebenaran sejati. Yang tahu arti dari kebenaran sejati hanyalah alam dan Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Selamat malam.